Welcome back, selamat datang kembali di channel Juda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik. Ada yang baru nih, ada berita Kepala Otorita IKN mundur katanya. Coba kita cek nih beritanya. Kepala dan Wakil Otorita IKN tiba-tiba ngundurin diri. Jadi gini, Kenapa nih? Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu kompak ngundurin diri dari jabatannya. Loh, kok bisa? Menteri Sekretaris Negara Pratikno ngejelasin kalau Presiden Jokowi udah nerbitin keputusan Presiden terkait pemberhentian dengan hormat. Tapi soal alasan Bambang dan Doni ngundurin diri, Pratikno bilang nggak tahu karena mereka nggak nyantumin alasan pengunduran diri mereka. Kira-kira kenapa ya? Untuk penggantinya, Jokowi tunjuk Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN dan juga Raja Juli Antoni sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Pratikno bilang secara khusus Jokowi minta mempercepat pembangunan IKN dan tetap konsisten dengan rencana awal. Nah, dengar-dengar sih Bambang Susantono mundur terkait target perayaan upacara 17 Agustus yang harus digelar di IKN. Apa nggak sanggup di bawah tekanan ya? Tapi hal itu dibantah sama Menteri Basuki. Beliau bilang 17 Agustus bakal tetap digelar di IKN. Pak Bas juga nambahin, sebagai PLT Kepala Otorita IKN, dia bakal fokus mempercepat target yang dipatok nih. Termasuk juga pembebasan lahan yang masih jadi kendala. Doi nekenin kalau kepentingan warga harus diutamain, terutama mediasi dengan warga terdampak. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bilang kalau lahan seluas 2.086 hektar di IKN masih bermasalah. Apa ini yang bikin investasi susah masuk? Terus jadi alasan kepala otoritas sebelumnya nyerah? Waduh, kira-kira bakal sesuai target gak ya dan jadi Agustusan di sana? Menurut lo gimana ya Ramania? Jadi bener ya, kalau kemarin saya nonton atau baca beberapa kabar di media online, itu memang yang jadi salah satu fokus untuk segera diselesaikan adalah masalah lahan gitu. Di beberapa lahan di ibu kota IKN ini belum clear, itu dibeli putus atau kontrak dengan pemilik lahan atau bagaimana skemanya gitu. Nah ini Pak Basuki akan jadi orang pengganti nih PLT yang akan menyelesaikan masalah utama itu. Jadi tidak semua masalah akan dia handle, tapi beliau fokus di soal lahan. Dan kata Pak Basuki, lahan ini menjadi pintu masuk utama soal investor, soal investasi. Jadi ketika lahannya udah clear, tidak ada masalah hukum, nah investor tuh masuk jadi semacam punya kepastian hukum ya kan. Jadi tenang gitu, mau invest tenang gitu. Jadi mempermudah semuanya gitu. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang kedua juga sesuai dengan Perpres OIKN mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu Perpres ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut. OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus, karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan atau Task Force bersama dengan Kemendagri. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN.
Oke, itu dia. Jadi sebagai PLT, sebagai pengganti sementara nih atau suksesor dari kepala otoritas IKN yang dulu, Pak Bas ini memang punya tugas khusus fokus ke soal pembebasan lahan dan hal-hal yang sekiranya bisa memperlancar lah investor, jadi lancar masuknya, pembangunan jadi lancar semakin cepat dan target sesuai gitu. Tapi tadi ada beberapa komentar soal apakah memang target yang diberikan presiden kepada otorita IKN ini berat. Ya bisa jadi sih. Apalagi ada target Agustus harus bisa dijadikan tempat untuk dilakukannya upacara bendera Agustusan oleh Presiden Joko Widodo. Ya target bos ya kan, harus dikejar dong gitu. Apalagi ini upacara terakhir Jokowi sebagai presiden, ya kan? Nanti ini akan dijadikan sebuah legacy lah, karena IKN ini adalah proyek besar di akhir pemerintahan Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mensesnek dan Pak Wakil Menteri ATR, serta rekan-rekan sekalian, jurnalis yang saya hormati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mensesnek, kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Nah, kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Nah, kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau dipilih sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Yang kedua juga sesuai dengan Perpres UIKN mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu Perpres ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut. OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus, karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan atau Task Force bersama dengan Kemendagri. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diharapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah ini kita dapat mengemban berdua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu sudah lama. Pakai mic, Pak. Tapi surat memang baru. Pakai mic, Pak. Pakai mic. Pak, untuk persiapannya seperti apa, Pak? Oh, dua-duanya
Justru kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Ya. Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya juga di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Oke, menunjukkan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Ya? Pak, dengan munurnya OIKN dan wakil ini, bagaimana nantinya investor bisa lebih percaya dengan pembangunan IKN karena kepala dan wakil ini? Saya kira kalau tugas PLT itu sama dengan OIKN yang kemarin, saya bisa menjelaskan itu. Ya? Pak, terkait pembebasan lahan, kan kemarin masih ada banyak lahan yang belum selesai, termasuk warga yang kemarin memangkas. Ya, tadi arahan Pak Presiden tentang 2086 hektar lahan itu sebenarnya sudah ada sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan PDSK Plus. Oke? Tapi itu harus kita laksanakan segera. Arahnya Pak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke, kalau enggak IKN yang akan ngalah. Jadi warga tidak akan digusur, Pak ya? Belum tentu, tergantung nanti penyelesaiannya, belum tentu Pak. Kalau PDSK mereka terima, ya sudah tetap kita berikan pada warga. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita IKN yang mengalihkan. Tapi kepentingan warga harus diutamakan. Ya, gitu. Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga ada penyelesaian misalnya butuh rumah, butuh tanah, butuh jalan, butuh sekolah, ya, tapi kepentingan warga diutamakan. Oke. Oh, untuk proses Oh enggak, itu lain lagi. Kalau untuk 17 Agustusan, saya kira Pak Mesdana sudah mempunyai skenario simulasinya, besok akan kita lakukan. Besok siang kita akan IKN. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. proses hukumnya sendiri berapa lama? Oke, itu dia ya. Langsung gercep. Dengan mundurnya otorita IKN yang lama langsung diganti, yang ganti Pak Bas lagi, Menteri PUPR, soal bangun membangun nih. Ahlinya nih Pak Basuki Hadi Mulyono. Dan langsung ditunjuk juga wakil PLT-nya, yaitu Raja Juli dari PSI ya. Menarik. Nah, ngomongin soal IKN ini memang jadi harapan kita semuanya bisa memberikan semangat baru ya. Bahwa Indonesia ini mesti berbenah menuju Indonesia Emas di 2045 dan seterusnya. Ibarat itu doa gitu. Makanya kita perlu berharap besar di IKN ini akan memunculkan suatu semangat lah Indonesia ini menjadi negara besar di kedepannya. Ini ada yang komentar juga soal IKN. PKB yang komentar nih. Saya nggak tahu mesti nanya ke Pak Bambang. Tapi kalau Cuma rasanya siapapun kepala IKN, kepala otorita. siapapun kepala otorita IKN pasti akan gemeter kakinya. Woi, Karena begitu kenapa? tinggi target. Abang pun Jadi melihat selamat kepada Pak Menteri PU dan Raja Juli wakil MTR. Bang Raja Juli. Selamat, mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemeter. Sebenarnya yang lebih bijak menurut abang itu sebenarnya bukan ganti pejabat ya, tapi ganti targetnya ya bang, yang lebih realistis dan relevan gitu menurut abang. Pertama saya nggak paham ya, mundurnya benar-benar karena target ya. Tetapi dari mewakili masyarakat yang melihat dari luar terlalu besar targetnya, dan siapapun yang menjadi kepala otorita pasti akan berat. Yang gemetar tadi ya bang. Sama tapi informasinya investasi belum ada yang masuk sama sekali ke IKN. Ya termasuk itu tambahnya kan, Iya. tambah stres. Makanya dananya nggak ada, targetnya tinggi, gaji mungkin belum dibayar. Sebagai kepala otorita, waduh, Pusing ya. berarti ya. Mau gantiin? Jangan apa nggak sih bang sama nanti 17 Agustus perayaan Ya, kita lihat aja. Tapi masyarakat kan merasa ya setengah nggak yakin lah. Ya kalau cuma sekedar ngumpul sih mungkin bisa ya kalau dipaksakan ya. Tetapi dalam rangka kesiapan pindah, kesiapan ibu kota gitu ya. Kemarin justru saya jangankan IKN,
Pondok Indah aja bisa sampai sekarang hidup itu butuh 30 tahun. Padahal di Jakarta kan. Ini komentar dari PKB nih, katanya target yang diberikan oleh Jokowi besar. Ya kalau cuma ecek-ecek siapa aja bisa gitu. Ini memang proyek besar nih, nggak bisa orang sembarangan. Mungkin PKB nggak akan kuat dan mungkin PKB yang kakinya akan gemetar gitu kalau dikasih posisi sebagai kepala otorita IKN. Makanya Jokowi ini memang mimpinya besar kok. Apalagi soal IKN. IKN ini idenya itu sejak dari zaman Pak Soekarno menjabat, memindahkan Indonesia, ibu kota Indonesia gitu. Tapi siapa yang punya cukup keberanian untuk mewujudkan ide besar ini? Jokowi. Ini memang berat. Ini memang besar. Kalau ini gampang, presiden-presiden kemarin sudah bikin IKN. Iya kan? Iya, idenya itu sejak presiden pertama. Jokowi yang baru bikin grand plan, groundbreaking, ya kan? Praktek dan progres diproses gitu. Ide itu dijalankan gitu. Ini memang bukan ide kecil. Jadi mungkin untuk orang-orang yang punya ketakutan dan bukan baper siapa istilahnya, agak pesimis gitu, mungkin bukan posisi atau orang-orang yang cocok lah untuk ngurusin IKN. Ini orang-orang yang mungkin kakinya nggak gemeter gitu. Kalau komentar kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.